Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini adalah saya bersama Pak Septian. Untuk sesi yang pertama ini, insya Allah kami akan melaksanakan praktik coaching, di mana saya sebagai coach, kemudian Pak Septian sebagai coaching. Adapun di sini yang akan dibahas, jadi Pak Septian akan menyampaikan keresahannya mengenai bagaimana kondisi di sekolah. Posisinya saya di sini coach, yaitu skenario saya sebagai kepala sekolah, kemudian Pak Septian sebagai guru mata pelajaran biologi. Baik, untuk lebih lengkapnya selamat menyaksikan. Pak Septian, aduh, lagi sibuk? Oh iya Bu, begini ya, tadi sudah mengajar, alhamdulillah dari kelas Bu. Iya, dari kelas ya. Iya, ini jam terakhir. Tadi saya sempat lihat, tadi Bapak habis pengamatan kayaknya ya. Oh iya Bu, tadi pengamatan di lingkungan sekitar sekolah karena materinya kan berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Jadi saya coba bawa anak ke lingkungan sekolah di luar, kemudian melakukan pengamatan Bu. Oh iya, seru ya. Emang butuh ya belajar biologi memang harus menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Aduh, kalau saya jadi siswa juga kayaknya bakalan senang diajak jalan-jalan jadinya ya Pak ya. Betul ya Pak? Iya, alhamdulillah Bu. Itu juga berkat masukan dari anak-anak. Sepertinya anak-anak kalau di kelas terus kan jenuh ya. Dan Iya juga betul. kayak mencoba suasana baru. Jadi Betul, dan betul. kebetulan materinya juga tentang keanekaragaman hayati. Jadi memang harus di luar gitu supaya pengalaman belajarnya juga dapat seperti itu Bu. Siap atau ya. Jadi langsung kontekstual gitu ya Pak. Ya betul Bu. Ini Pak Septian lagi buru-buru nggak? Iya sebetulnya buru-buru Bu karena juga ini ada jadwal untuk program guru penggerak jadi harus segera Oh, kayaknya Bu. enggak. Ini sebetulnya Ibu teh penasaran sebetulnya. Kemarin teh Ibu teh lihat statusnya WA Pak Septian ini. Kata Ibu teh ini teh Pak Septian teh kenapa kesal gitu, lagi kesal. Emang betul begitu? Oh iya Bu, terkait status WA saya yang kemarin itu sebetulnya hal yang ingin dikonsultasikan justru ke ibu kepala tadinya gitu. Jadi itu bukan ya dibilang sebuah kekesalan ya Bu, sebuah kekesalan tapi juga keresahan saya selama ini gitu. Jadi jika misalkan ibu berkenan besok sebetulnya saya pengen menghadap ke ruangan ibu sebetulnya Bu. Oh, atuh pas itu ya. Pas saya juga penasaran, ternyata Pak Septian juga ada yang mau disampaikan. Sip, atuh Ibu Mas dengan senang hati justru ya. Kalau dibahas sekarang nggak akan cukup kayaknya waktunya ya. Pak Septian juga Iya, mau siap-siap. Ini juga udah sore ya, udah jam 5 berarti ya. Ini iya. baik, besok ketemu lagi sama Ibu ya. Ya Bu, Jangan di ruangan Ibu aja. saya masuk ke ruangan ibu aja Bu nanti. Siap itulah. Mangga nanti kalau misalnya Pak Septian sudah santuy gitu ya, nggak ada jam pelajaran, nanti langsung ke Ibu aja lah sesuai lihat sikon aja besok mah ya. Yang pasti mah besok kita lanjutin obrolannya. Sip itu Ibu pamit, Ibu duluan ya. Siap, terima kasih Bu. Baik. Baik ceritanya nih keesokan harinya nih Pak Septian dengan Bu Kepala bertemu lagi untuk melakukan proses coaching. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Masuk Pak Septian. Ya baik, makasih Bu dan ini mohon maaf Bu mengganggu waktunya barangkali Bu lagi istirahat. Oh, tenang, nggak apa-apa ya. Ini juga kan hasil kesempatan kita. Ibu juga ingin tahu gitu ya. Ibu merasa perlu ketemu sama Pak Septian, membahas hal kemarin yang disampaikan oleh Pak Septian. Jadi mungkin kita perjelas agenda kita hari ini. Ibu sama Bapak ketemu di sini akan membahas keresahan yang terjadi sama Pak Septian ya selama ini, terutama yang kemarin sampai diungkapkan gitu ya di status WA-nya. Coba Ibu mau dengarkan dulu aja lah sekarang. Mangga Pak. Jadi sebetulnya ini tuh sudah lama Bu, cuman kan bingung kadang-kadang kalau misalkan disampaikan di rapat juga sepertinya agak kurang tepat ya. Ya selama ini saya hanya bisa mengungkapkan lewat status WA, tapi kebetulan Ibu memberikan atensi ya. Jadi saya akan coba sampaikan ini karena juga berkaitan dengan keresahan. Jadi begini Bu, saya itu merasa kesal sebetulnya terhadap komite sekolah ini. Ini komite sekolah itu ada, tapi selama ini mereka itu seperti nggak punya kontribusi Bu terhadap program-program sekolah itu. Nah itu yang menjadi keresahan saya. Jadi komite itu ada, tapi apa sih kontribusinya gitu? Yang ada kan, yang saya tahu gitu, mereka malah cenderung merecoki kebijakan-kebijakan yang sekolah buat gitu.
Jadi kadang-kadang mengurusi hal yang sebetulnya bukan bukan urusan komite gitu, tapi malah ikut merecoki gitu. Nah, saya sebetulnya ingin mereka itu membuka mata lah bahwa komite itu punya peranan yang cukup vital juga, bukan hanya guru di sini yang punya peran gitu. Komite juga selaku mediator dengan pihak orang tua itu punya peran. Nah, gitu. Jadi saya ingin mereka itu tahu bahwa sekolah baru seperti sekolah kita ini, Bu, perlu banyak dukungan di berbagai aspek gitu. Jadi bukan hanya yang diurusi itu misalkan hanya bangunannya saja, bukan. Komite itu kan lebih jauh harus menyentuh aspek yang lain gitu. Jadi Betul. bukan seolah-olah komite itu ngurusi bangunan, ngurusi sumbangan gitu kan. Nah, saya itu pengennya komite juga punya program yang sifatnya kolaborasi dengan sekolah yang berkaitan dengan proses pembelajaran, Bu. Gitu. Jadi komite itu bukan hanya ngurusi yang tadi sumbangan, bangunan gitu, tapi dalam proses pembelajaran juga mereka harusnya melihat gitu. Sehingga nanti kalau misalkan dia mau membantu bangunan, membantu moral, material itu juga mereka tahu gitu bahwa memang itu dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Dan selama ini mereka berurusan dengan sekolah itu hanya membahas sumbangan gitu, itu yang bikin kesel teh. Emang nggak ada kerjaan lain itu komite gitu. Jadi itu Iya. Bu yang jadi keresahan selama ini gitu. Pengenlah punya komite teh yang bisa menjembatani komunikasi dengan orang tua gitu, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran gitu. Gitu Bu. Siap, siap. Maksud saya mah bukan hal-hal yang ya gimana gitu. Hanya ya wajar lah punya keunek-unek gitu. Tapi ini unek-uneknya saya inginkan ini hal yang positif lah gitu. Siap, siap. Ada lagi yang mau disampaikannya? Ya Begitu kurang dulu. lebih itu sih Bu yang saya rasakan mah gitu. Keresahan Iya, yang iya. saya rasakan itu. Sip, atuh ya. Baik, Ibu boleh mulai menanggapi? Boleh Bu. Ya, memang ya, bukan sebetulnya tuh, Ibu juga sependapat sama Pak Septian teh ya, gitu. Jadi yang merasa seperti itu teh bukan cuman Bapak, Ibu ge setuju gitu dengan apa yang Pak Septian barusan ceritakan ke Ibu gitu. Karena memang realitanya seperti itu gitu ya. Jadi orang tua teh kalau dipanggil ke sekolah teh, cenah ini mah pasti piduiteun karena memang dari komite sebagai pihak ketiga yang menjembatani kita dengan para orang tua memang ya kelihatannya nah tugas saya tahu padahal sebetulnya mah lebih dari itu gitu ya. Setuju. Jadi kalau Pak Septian punya perasaan seperti itu, kekesalan seperti itu, Ibu memahami sekali dan Ibu juga sependapat dengan Pak Septian gitu ya. Jadi Ibu merasa senang gitu Pak Septian cerita seperti ini karena memang ya tadi realitanya seperti itu. Nah berarti sekarang mah kita terutama Bapak gitu ya Pak Septian nih kira-kira yang punya unek-unek itu kira-kira sebelum kita ke komitenya gitu ya kan kalau ngontrol orang lain teh kita teh susah gitu ya jadi mereka kita coba dulu gimana nih memberdayakan diri kita dulu gitu kira-kira apa sih yang mungkin gitu bisa Pak Septian lakukan atau yang kita dulu nih tataran sekolah dulu yang bisa kita lakukan ini barangkali Pak Septian mau menyampaikan dulu. Nah, kalau menurut saya mah Bu, jadi untuk pelibatan di sini kan masyarakat juga perlu dilibatkan orang tua termasuk komite gitu. Jadi kalau menurut saya mah ayo kita ajak mereka untuk duduk bareng diskusi berkaitan dengan program bersama gitu. Jadi ini sekolah punya programnya ini disebutnya program bersama gitu. Jadi bukan hanya sekolah karena sekolah juga kan di sana ada unsur-unsurnya gitu kan termasuk guru, termasuk manajemen sekolah, komite, orang tua, murid gitu. Nah, ini kita ajak duduk bareng membuat program bersama dan program itu memang benar-benar melibatkan semua pihak gitu. Semua harus merasa dilibatkan dan mau terlibat gitu bahwa ini program bersama. Bahkan bila perlu orang tua juga dilibatkan misalkan di kepanitiaannya gitu. Jadi bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pelaksana juga. Sehingga dalam pelaksanaannya mereka mau mendukung baik moral maupun material gitu. Jadi intinya kita bikin program bareng-bareng yang program itu bukan hanya membicarakan dari segi fisik saja gitu. Tapi ini program yang memang benar-benar semua harus terlibat gitu. Nah kalau misalkan sekarang komite hanya bicaranya masalah pembangunan, sarana prasarana itu kan kepentingan mereka saja gitu. Tapi Iya, kalau misalkan ada program yang kaitannya dengan pembelajaran, ini kan hal yang belum mereka pikirkan. iya. Sedangkan inti dari sekolah itu ya proses pembelajaran, proses Pelajaran ya, pendidikan. betul. Mau bagaimanapun bangunannya, kalau misalkan memang proses pembelajarannya ini memang benar-benar semua terlibat, merasa memiliki, mau ikut andil ya kita akan berhasil. Seperti itu Bu, kalau menurut saya mah ayo duduk bareng bikin program bersama gitu. Siap. Ada lagi Pak? Nah itu sih intinya bikin program bareng-bareng karena kan sekarang mah semangatnya harus kolaborasi Bu gitu. Siap, siap. Wah benar. Ibu
merasa setuju dan Ibu merasa ini adalah ide yang bagus, salah atau bukan ide bagus, ide yang sangat bagus gitu ya. Benar, duduk bersama komite teh bukan cuma masalah sumbangan tapi inti dari sekolah itu yang tadi Pak Septian sampaikan. Kira-kira nih Pak Septian, kalau Pak Septian punya gambaran barusan program bersama itu, kira-kira bentuk kegiatannya itu mau seperti apa sih? Nah, kalau saya boleh mengusulkan ya ke Ibu selaku pimpinan, ini kan ada program P5 ya Bu, yang sedang Oh, happening, yang sedang happening nih, yang mungkin orang tua juga pasti menjadi hal yang menarik gitu. Itu tentang P5. Nah, ini kan P5 juga lagi happening lah, lagi rame gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nanti pada saat panen karya ya Bu, oh pada saat betul. panen karya P5 itu, kebetulan kan kita nanti yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan kan didorong untuk menghasilkan produk ya Bu. Nah, nanti kita undang Bu orang tua murid itu untuk datang menghadiri panen karya. Jadi yang menikmati itu bukan hanya murid saja, tapi orang tua juga menikmati gitu. Iya, Bahkan bila perlu mah dari sebagian orang tua itu dilibatkan, komite dilibatkan di kepanitiaan gitu. Supaya tadi itu ya tujuan kita mengadakan program bersama itu adalah keterlibatan mereka gitu. Kolaborasi bukan hanya guru, bukan hanya siswa, bukan hanya manajemen sekolah, tapi semuanya ikut terlibat dan ikut merasakan atmosfer penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai rata-rata kan orang tua komite hanya bisa mengomentari gitu tanpa punya simpati bahwa guru teh sebetulnya mah luar biasa gitu pengorbanannya teh. Nah, mungkin iya, dengan mereka ikut terjun di kegiatan bersama itu mereka akan merasakan gitu dan mungkin memiliki empati lah kepada guru iya betul. seperti itu. Jadi itu Bu di panen karya nanti kita libatkan aja gitu. Iya, Sebagian dari orang tua komite dijadikan kepanitiaan, kita beri kesempatan bahkan kita beri kesempatan dalam satu sesi itu orang tua masuk ke kelas anak-anaknya ya untuk melihat gitu kan mereka kelasnya seperti apa, mereka belajarnya seperti apa, iya duduknya seperti betul. apa, atmosfer kelas itu seperti apa. Orang tua tahu. Jadi kan selama ini mah orang tua datang tuh hanya untuk mikirin sumbangan gitu kan. Nah sekarang mah biar mereka merasakan gitu masuk ke Ubah kelas. itu ya Iya, mindsetnya. itu bukan mindsetnya gitu. Anak orang teh ternyata seperti ini ya belajar di Hmm, kelas. Ya kalau misalkan kelasnya perlu di-upgrade misalkan ya itu kan bukan kita yang menuntut, tapi mereka iya, sendiri yang memikirkan gitu. Jadi karena melihat sendiri ya Pak ya. lihat sendiri, merasakan sendiri. Kalau misalkan sudah nyaman ya, bagaimana cara mempertahankan ini supaya nyaman terus gitu kan. Nah itu Iya kan betul. harus muncul, kesadaran itu harus muncul dari orang Dari tua orang dan tua. orang tuanya akan mendorong putra-putrinya gitu, anak-anaknya gitu. Nah itu Siap, Bu, siap. jadi nanti dilibatkan di P5, orang tua itu, kemudian di satu sesi itu kita beri kesempatan orang tua masuk ke kelas dengan putra-putrinya, dengan anak-anaknya. Bila perlu nanti anak-anaknya menampilkan karya atau Karyanya menampilkan gitu. nya gitu kan untuk mengapresiasi kedatangan orang tuanya Iya, sehingga nanti orang tua bisa merasakan langsung gitu, betul merasakan langsung betul. bagaimana anaknya belajar di kelas dan bagaimana anaknya itu berproses gitu. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kan orang tua hanya menghakimi anak dengan hasil tanpa tahu prosesnya itu seperti apa. Jadi gitu Betul. Bu, itu sedikit ide dari saya mau Bu gitu. Wah, iya ini menarik sekali gitu ya. Ibu mau jadi penasaran, pinginnya teh jangan nunggu panen gitu. Bisa nggak sekarang-sekarang juga undang aja orang tua gitu. Itu kan perlu perlu disiapkan juga Bu. Iya. Perlu. Tapi itu sudah langkah yang berbeda ya Pak. Jadi betul kurikulum merdeka akan melibatkan sekali orang tua. Baik, ini Ibu mau bertanya lagi. Dari ide yang barusan Bapak sampaikan, yang kata Ibu mah ini menarik pisan gitu ya. Ini menurut Bapak itu ya, selain tadi merasakan kondisi kelas putra-putrinya teh begini gitu, kira-kira ada harapan lain nggak dari keterlibatan orang tua itu dikaitkan dengan tadi keresahan Bapak teh? Harapannya gimana dari hasil kolaborasi dengan orang tua ini selain bisa melihat bagaimana kondisi sekolah gitu. Iya. Kalau harapan saya sih selain tadi kolaborasi karena ujung-ujungnya kan mengapa kita harus berkolaborasi juga kan tujuan utamanya itu adalah menciptakan ekosistem pembelajaran di sekolah itu yang benar-benar mendukung pembelajaran. Jadi anak itu merasa bahwa sekolah ini adalah walaupun rumah kedua tetapi menjadi tempat untuk menjadi tempat untuk mencapai cita-citanya gitu. Jadi itu Bu terciptanya ekosistem pembelajaran yang eh, nyaman, yang aman, yang tujuannya kan siswa murid-murid kita itu ingin well-being kan di sekolah itu ingin sejahtera lahir batin gitu. Nah itu kan Iya, ditentukan atau bukan ditentukan didukung oleh budaya positif, oleh ekosistem pembelajaran gitu. Nah dengan seperti itu mudah-mudahan ini bukan hanya
kesadaran guru murid saja, tetapi memang semuanya ini sadar bahwa ternyata lingkungan sekolah itu menjadi faktor terciptanya well-being gitu, Iya, terciptanya kesejahteraan bagi murid, murid. kenyamanan bagi murid. Kalau murid udah nyaman, udah sejahtera mah, insya Allah gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada di sekolah kita, Iya, walaupun baru, ya tujuan pendidikan utama itu tercapai gitu. iya, insya Allah Itu Bu. tercapai. Iya, betul Bu. Siap. Ibu setuju sekali ya dengan yang Bapak sampaikan barusan. Pokoknya mah Ibu mah sepakat pisan. Nah, kira-kira ini ada ide lain, solusi lain, atau sementara solusinya cukup mengenai keresahan Bapak? Ya sementara mah itu Bu, ide besarnya mah mungkin Ide nanti besar ya? ya Iya, ide besarnya itu tinggal nanti kan kita diskusikan dengan teman-teman yang lain, barangkali nanti bisa dielaborasikan Bu, teman-teman yang lain punya ide gagasan yang sama, keresahan benar-benar. yang sama barangkali gitu. Jadi Siap, nanti siap. kita diskusikan dengan teman-teman yang lain. Nanti dari ide besar ini bisa diturunkan ya Pak, tapi ini Ibu udah setuju sekali. Sip atuh ya, jadi alhamdulillah berarti kurang lebih sebetulnya solusinya sudah mulai nampak ya Pak Septian. Ini Iya Bu. keresahan-keresahan Bapak teh. Nah sekarang Ibu mau bertanya, kira-kira dari solusi yang sudah tadi ada itu, rencana aksinya itu mau gimana kira-kira? Nah ini kalau saya boleh usul mah Bu, nanti Ibu dimasukkan ke dalam program sekolah, Hmm? masuk ke RKHS, kemudian di SK-kan, kita buat susunan kepanitiaannya, kita bikin juknis juklaknya berupa Hmm. proposal. Itu Bu mungkin hal-hal yang sifatnya teknis yang memang perlu perlu kebijakan langsung gitu dari Ibu. Nah ini Oh iya, kalau sudah seperti itu mah nanti ya tinggal bagaimana kita duduk bersamanya dengan berbagai pihak untuk hmm. mengeksekusi kegiatan ini. Ini kegiatannya tujuannya sudah, kalau menurut saya ya Bu, kalau menurut saya udah bagus, tinggal rencana aksinya tadi Bu, masuk ke dalam program di Iya. SKK, dan kepanitiaan semua dilibatkan, dan nanti juknisnya kita pikirkan lebih Iya, lanjut dengan teman-teman gitu. siap. Baik, insya Allah ya Ibu juga sebagai pimpinan sekolah nanti Ibu juga akan menyampaikan ya kepada teman-teman yang lain. Ide ini bagus, eh, muncul dari Pak Septian, dan ini adalah kebutuhan bersama sebetulnya ya. Dan nanti Pak Septian juga jadi Ibu nanti sebagai pimpinan melaksanakan tugas Ibu. Nanti Ibu akan mengkoordinasikan rekan-rekan, dan nanti Bapak juga bisa mulai pendekatan ya dengan guru-guru lainnya gitu ya. Iya. Baik. Ini kira-kira nanti kalau rencana aksi kita ini sudah terlaksana gitu ya, kira-kira indikator kesuksesannya itu apa gitu, minimal lah udah kebaca gitu. Kan tadi ada keresahan, solusinya begini, dikatakan ini bisa menyelesaikan masalah itu, indikator kesuksesannya kira-kira apa? Kalau kalau menurut saya Bu, indikator kesuksesan dari apa yang tadi kita diskusikan itu, kalau misalkan kita semua ya unsur yang ada di sekolah, manajemen sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, murid, orang tua dan komite bisa bersatu aja untuk mengeksekusi ide besar ini. Menurut saya mah ini suatu kesuksesan juga gitu. Iya, iya. Itu indikatornya Bu. Itu Jadi ya. yang pertama mah bisa duduk bareng aja dulu membahas mengenai keterlibatan mereka dalam sebuah Hmm. kegiatan pembelajaran. Ini merupakan indikator Indikator kesuksesan. juga itu tuh Adapun ya. nanti Iya, adapun nanti masalah pencapaian karya itu mah hal yang lain lah gitu. iya Karena betul betul. bagaimana kita bisa membentuk ekosistem yang baik kalau misalkan di awal kita nggak ada kesepahaman, nggak ada duduk bareng, nggak ada dialog, nggak ada kesadaran Iya, iya. bahwa kolaborasi itu penting untuk berbuat sesuatu itu ya. Sekarang mah kalau nggak kolaborasi bakalan kolaps gitu. Iya, betul Gitu. Pak. Nggak ada Jadi Superman, adanya indikatornya super mah team ya. iya, indikator mah itu aja Bu kalau menurut saya mah bisa Udah bisa duduk bareng juga itu udah memang tujuan iya, kita gitu ya. Iya, iya itu tujuan kita gitu. sip atuh Bapak. Ini alhamdulillah ya. Keresahan, udah ada solusi sampai rencana aksi, indikator keberhasilan. Ini kira-kira ini kesimpulannya tadi dari keresahan Bapak. Boleh mungkin kesimpulan sederhananya kita mau ngapain? Tadi solusinya apa? Atau mau sudah aja cukup, sudah jelas. Tidak perlu Iya, disimpulkan lagi. tadi kan idenya seperti itu Bu, tinggal nanti Ibu menentukan dengan berbagai pihak, kita undang internal sekolah dulu Bu, mungkin Iya. dibicarakan hal tadi, kemudian kalau sudah ada kepanitiaan, sudah ada juknisnya, Mm-mm. kita langsung merapat ke pihak-pihak yang ingin dilibatkan gitu, Siap, siap. mengkomunikasikan gitu, Mm-mm. seperti itu Bu. Ini kira-kira nanti Pak Septian akan mulai merapat ke siapa nih? Ya Pasti mungkin ada saya kan ya guru ini dulu nih yang nanti saya deketin gitu. ya sepertinya nanti kita dengan jajaran pembantu kepala sekolah juga akan diskusi mengenai ide ini agar nanti juga
karena mereka juga nanti yang akan membantu di pelaksanaan teknis, jadi nanti akan saya bicarakan, termasuk kepada komite juga kita akan melempar wacana ini supaya mereka juga tahu lah minimal gitu. Siap. Ibu dukung, silakan nanti Bapak pendekatan dengan siapa, nanti Ibu juga tentu akan mensupport ya, nanti Ibu juga insya Allah. Jadi mangga sekarang Bapak mah bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, kira-kira ini kayaknya udah beres, tapi kira-kira kita nanti perlu ngobrol lagi ya. Kira-kira kapan nih Pak? Siap. Saya menunggu arahan dari Ibu aja Bu. Menunggu arahan Ibu mengenai hal-hal teknis. Ya, intinya kalau misalkan ide besarnya tadi sudah Ibu setujui, ya saya akan langsung menyiapkan hal-hal teknis lain Bu. Minimal proposal, juknisnya, dan juga kegiatan kelima akan lebih dimatangkan lagi gitu untuk persiapan panen karyanya seperti itu. Karena kan lumayan sekitar 1,5 bulan lagi Bu. Lumayan ya. Ya, jadi masih ada waktu dan kita juga ingin menjadi ajang pembuktian juga bahwa kegiatan panen karya ini memang tadi sesuai dengan tujuan melibatkan semuanya berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan ini gitu. Gitu Bu. Sip atuh ya, jadi kondisional ya, Pak Septian serahkan mulai disusun hal-hal teknisnya, nanti kita berkabar aja, saling berkabar ya. Jadi situasional saja. Itu mungkin kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke Ibu atau dirasa cukup? Cukup Bu, saya ucapkan terima kasih Bu. Ibu udah mau mendengar keresahan, keluhan saya Bu. Selain selama ini memang dipendam gitu Bu. Wes iya, sip atuh alhamdulillah ya. Ternyata solusinya dari Bapak sendiri ya, hidupnya rencana aksinya lah luar biasa. Pokoknya nama Ibu mah insya Allah siap mendukung. Itu tuh mungkin barangkali Pak Septian mau melanjutkan aktivitas lain silahkan. Ya Ibu juga. Terima kasih Bu. Masih di sini, masih di ruangan. Siap, terima kasih ya Bu. Ya, siap, mangga. Mohon izin Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah proses coaching sudah selesai. Sekarang kita refleksi dulu ya, dimulai dari saya sebagai coach. Mungkinnya kalau saya sebetulnya nggak akan banyak menyampaikan sesuatu gitu ya, nanti biar Pak Septian lebih banyak. Mudah-mudahan barusan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta gitu ya, mudah-mudahan. Kalau saya sebagai coach berusaha untuk sesuai dengan alur Tirta, dan alhamdulillah memang alur Tirta ini sangat membantu gitu ya. Jadi proses coaching lebih terarah dari mulai penentuan tujuan, identifikasi ada masalah di sana, solusinya bagaimana, rencana aksinya, sampai ke tanggung jawab, di sana ada rencana tindak lanjut dan lain-lain. Ini sangat membantu sekali. Saya sangat merasa senang bisa belajar proses pendekatan coaching dengan alur Tirta. Untuk kedepannya saya harus terus belajar. Jadi harus terus belajar bagaimana berkomunikasi efektif, berkomunikasi asertif gitu ya. Tadi saya menahan-nahan gitu ya, saya mendengarkan aja. Jadi mendengarkan aktif, dan saya mencoba merespon pertanyaan yang saya katakan itu, saya mencoba merespon apa yang saya dengar gitu maksudnya gitu. Dan ternyata betul ketika saya sadar dengan apa yang saya dengar, mendengarkan efektif, solusi itu muncul gitu ya, banyak dari Pak Septian gitu. Ternyata Pak Septian banyak sekali menyampaikan solusinya. Mudah-mudahan nanti proses coaching ini bisa dijadikan sebagai keseharian gitu ya bagi para guru di sekolah, dan ini pun merupakan pendekatan yang ideal untuk mengimplementasikan supervisi akademik di sekolah. Itu mungkin dari saya. Silakan refleksi dari coaching dari Pak Septian, mangga. Oke, terima kasih Ibu Yuyun. Kalau saya pribadi yang saya rasakan dari proses coaching tadi ya, ini luar biasa. Ibu Yuyun ini menerapkan model Tirta dalam coaching ini cukup luar biasa ya, sangat luar biasa, bukan cukup, sangat luar biasa. Benar-benar seperti Tirta, seperti air gitu, mengalir. Ini walaupun ada skrip, tapi kita benar-benar dielaborasi gitu, pada kenyataan dielaborasi gitu. Dan saya pribadi selaku coach ya, yang dirasakan ini benar-benar tidak ada judgement, tidak ada penghukuman ya. Di awal-awal memang benar-benar identifikasi masalahnya memang dieksplorasi gitu, masalahnya apa, sampai keluar tema pembahasan, sampai keluar core dari masalah itu apa, ketemu. Dan juga saya sendiri merasa percaya diri gitu kan, merasa confident dalam menyampaikan keluhan, dalam menyampaikan ide maupun gagasan gitu. Karena tadi posisi Bu Yuyun selaku coach itu memposisikan diri sebagai fasilitator yang benar-benar mengarahkan coach untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi gitu. Jadi kan tadi ketemu core dari permasalahannya, kemudian dieksplorasi, kemudian sampai menentukan rencana aksi itu kan, menentukan rencana aksi, dan itu
benar-benar memberdayakan coaching gitu kan, benar-benar merasa diberdayakan gitu, dan itu menurut saya yang paling berdampak gitu dalam pelaksanaan coaching yang tadi. Ketika sudah diberdayakan, nah itulah puncak dari coaching yang dilakukan. Dan kemudian hal lain ini mengenai keterampilan penerapan Tirta sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif ya. Jadi memang harus perlu dilatih terus, terutama bagaimana menyampaikan pertanyaan, bagaimana merespon coaching, itu benar-benar harus dilatih gitu kan. Perlu latihan dan sering diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah. Bukan hanya kepada rekan sejawat, ternyata kepada murid juga ini bisa dilakukan gitu, model coaching dengan pendekatan Tirta. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Ibu Yuyun sangat luar biasa. Dan menurut saya berhasil menerapkan model Tirta seperti itu. Terima kasih. Itu saja dari saya, Bu Yuyun. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di penutup sesi pertama saya sebagai coaching. Atas perhatiannya, Mas Septian, terima kasih sebagai coaching juga. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.